Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bijudika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang ilmu tajwid ya. Yang pertama kita mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua, belajar ilmu tajwid, membaca benar dalam Al-Quran itu wajib. Jadi tidak ada alasan bagi mereka saat ini untuk tidak belajar karena sudah sangat banyak tempat untuk belajar membaca Al-Quran itu banyak. Alam yujawidil Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Tapi ketika siapa yang membaca Al-Quran tepat, satu huruf akan dibalas 10, akan dibalas satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Baik, hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya 1 bulan yang lalu berarti ya, kita telah membahas sedikit isi dari buku As-Sabir, buku panduan bimbingan belajar tafsir Al-Qur'an yang disusun oleh Ustaz Ronaldo. Alhamdulillah kita mendapatkan buku ini kembali. Buku ini dicetak sekitar tahun 2009 ya, dan alhamdulillah ini dari Pak Haji Arif, Allah yarhamu, ada di sini. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi amal jariah untuk beliau. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum mat. Mat itu ada 2 harokat, atau mat biasa ada 4 harokat. Ada dari kalimat atau ada dari kata dan ada dari huruf. Yang dari kata seperti kita tahu mat pada umumnya yaitu alif yang sebelumnya ada fathah ya, fathah yang diikuti alif, kemudian fathah itu baris atas Pak ya. Sebagian kemarin bilang fathah, ada yang nggak tahu fathah. Fathah itu baris atas diikuti alif, baris bawah i diikuti ya, kemudian baris doma atau baris depan diikuti waw. Dari kata asal ada seperti itu maka dia dibaca 2 harokat ya. Kemudian ada dari huruf kemarin sudah kita bacakan, yaitu hayyun tohuro, ha ya to ha ro. Sudah dia Pak Haji Karim kemarin dapat apa? Doorpress itu kan Pak Haji Karim.
Ada 5 huruf pembuka yang itu dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Hamim, hanya 2 harokat. Ya, Yasin, ya-nya 2 harokat. Toha, 2 harokat. Kemudian Ro, Alif, Lam, Ro, Ro-nya dibaca 2 harokat. Oke ya. Ada 5 huruf yang dibaca 2 harokat. Kita masuk ke materi yang 4 harokat. Kemarin sudah kita singgung. Materi yang 4 harokat itu paling mudah adalah apabila ada mat biasa, ada panjang biasa, kemudian bertemu dengan hamzah. Mat biasa bertemu dengan hamzah. Contohnya min ilmihi, tapi ini pakai dobel ya, yang biasa aja kan. Inna a'toina. Inna asalnya hanya 2 harokat biasa dia, tapi karena bertemu dengan hamzah menjadilah dia panjang 4 harokat atau panjang sedang. Kuncinya paling gampang, asal bertemu dengan hamzah panjang 4 harokat atau panjang sedang. Hubungan panjang 4 itu dengan hamzah paling gampang di situ. Baik itu berupa mat asli seperti yang kita kenal yang pertama tadi, maupun dari mat silah. Mat silah itu gampangnya asal ada hu atau hi, kemarin kan gitu kan, hu, innahu, bihi, ada hu ada hi, kemudian bertemu dengan hamzah juga panjang 4 harokat atau panjang sedang. Kalau dia bertemu tidak hamzah, maka dia kembali hanya panjang 2 harokat saja. Contohnya innahu kana, dia bertemu dengan kaf, bukan bertemu dengan hamzah, maka dia dibaca 2 harokat. Itu pun ada syaratnya kemarin Pak ya. Hu atau hi ini syaratnya huruf sebelumnya harus huruf hidup. Kalau huruf mati tidak berlaku panjang, kecuali pada kata fihi di surat Al-Furqan ayat 69. Itu karena riwayat di situ dibaca fihi-nya dibaca panjang. Wa yakhlud fihi muhana. Itu aja. Cuma satu di Al-Qur'an yang fihi-nya dibaca panjang, yaitu di surat Al-Furqan ayat 69. Ingat-ingat Pak ya. Al-Furqan 69 nanti akan terdapat ada fihi-nya dibaca panjang. Cuma satu itu aja. Jangan pula lupa. Cuma satu di Al-Qur'an lupa. Ingat-ingat Al-Furqan ayat 69. Nanti dicari. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jangan pula nanti dibaca pendek fihi-nya. Cuma satu itu di Al-Qur'an. Baik, kemudian sebelum masuk 4 harokat yang dari huruf, ada catatan di sini yang ditulis oleh Ustaz Muhammad. Yang pertama adalah tidak boleh kurang dari 4 harokat ketika berhenti pada kata yang diakhiri hamzah dan sebelumnya huruf mat. Bapak atau ibu, saudara-saudara semua, ketika berhenti pada kata-kata fis sama, kalau berhenti di situ, maka tidak boleh kurang dari 4 harokat. Tidak boleh dibaca fis sama. Dia minimal 4 harokat dan boleh 6 harokat. Fis sama. Untuk menyempurnakan huruf hamzah ada tekanan sedikit di ujungnya. Tapi bukan ditekan berakhir, bukan fis sama, tidak boleh. Tapi ada tekanan sedikit untuk menyempurnakan hamzah. Kalau tidak kita tekan sedikit, maka menjadi gini, fis sama, hamzahnya kurang jelas. Ditekan dikit, ada sedikit menekan. Baik. Kemudian catatan berikutnya tergolong pada mat sedang atau 4 harokat, yaitu dobel yang setelahnya hamzah seperti tadi yang kita sampaikan. Hu atau hi apabila
min ilmihi illa bima syaa. Min ilmihi bertemu illa, maka hinya dibaca 4 harokat. Kalla apa itu? Yang akhladah itu di wailul mutaffifin likulli mazadil mazah yahsabu annama lahu. Nah ini yahsabu annama lahu akhladah, itu dibaca 4 harokat atau dibaca panjang sedang. Kemudian bagi panjang biasa dari salah satu 3 hukum yang punya 3 syarat hukum, ada panjang biasa, sedang dan lama, yaitu berarti pada huruf yang berharokat dan sebelumnya ada alif atau ya mati atau waw mati pada mulanya. Ketika wasol dibaca 2 harokat, maka tidak dibaca. Dia dibaca 4 harokat atau panjang sedang. Maksudnya gini Pak, kalau kita mengenal ada istilah mat ma'arif lisukun. Mat ma'arif lisukun itu mat panjang, arif punya hukum baru lisukun sebab dia disukun karena berhenti. Contoh, la yu'minuna, kalau berhenti la yu'minun. Al-Fatihah lah gambarnya. Rabbil alamina, kalau berhenti Rabbil alamin. Kalau di sini punya hukum, sebenarnya punya hukum 4. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Bapak boleh membaca gini, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh dibaca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Tapi pilihan yang tepat dalam membaca tartil seperti kita baca biasa itu yang pas dibaca 4 harokat. Walaupun dia punya hukum 3, kita akan lebih enak membacanya dengan 4 harokat atau baca sedang. Kita baca 6 boleh, dibaca 6 boleh, baca 4 boleh, dibaca 2 boleh. Tapi yang enak untuk kita baca dengan tartil, kita ambil yang tengah 4. Kalau kita baca 6 kayaknya kurang enak, kecuali para qori ya yang punya suara merdu itu, suara merdu dan suara medalun juga. Nah itu dia bisa menggunakan 6 sebagai senjata untuk mencari nilai di dewan juri. Nah, para qori senang kalau ada panjang 4, panjang 6, nah, itu paling suka ya mencari nilai. Baik, kita lanjut. Tadi kita sudah bicara tentang panjang 4 harokat atau panjang sedang yang dari kata. Sekarang yang dari huruf. Hanya 1 huruf yang masuk kategori panjang sedang, yaitu ain. 1 huruf saja pembuka surat yang panjangnya masuk kategori panjang sedang, yaitu ain. Seperti di awal surat Maryam, kaf ya ain sad. Ainnya dibaca 4 harokat. Atau di awal surat Asy-Syura juz 25, hamim ain sin qaf. Ainnya dibaca 4 harokat. Jadi huruf yang dibaca 4 harokat kategori huruf itu hanya cuma 1. Diingat-ingat ya. Adik diingat-ingat. 1 huruf yang masuk kategori 4 harokat cuma 1, yaitu ain. Diingat-ingat. Siapa tahu jadi pertanyaan. Kalau tidak apa-apa.
Jadi ilmu satu huruf yang dibaca 4 harokat, huruf-huruf yang ada di pembuka surat, yaitu ain cuma satu, yaitu ada di surat Maryam juz 16 dan di surat Asy-Syura juz 20 juz 25. Baik, selesai sekarang. Berikutnya kita masuk ke 6 harokat, panjang 6 harokat atau panjang lama. Yang dari kata, yaitu apabila bertemu dengan sukun asli atau bertemu dengan double sukun. Apa maksudnya sukun double sukun? Sukun itu ya sukun huruf mati, ada panjang bertemu dengan huruf mati. Kemudian atau double sukun. Double sukun itu tasydid. Tasydid itu masuk dalam keluarga sukun, tapi double dia. Kita istilahkan dengan tasydid. Gampangnya gini, apabila ada panjang biasa bertemu dengan tasydid, maka panjangnya menjadi panjang 6. Waladdallin wa wajadaka dhallan fahada wala tahadduna ala ta'amil miskin. Panjang bertemu dengan tasydid maka menjadi panjang berapa? Panjang 6. Fa idza ja'atis sakhah. Kalau fa idza ja'atis ja'a tadi Bapak panjangkan bertemu dengan hamzah ya, panjang berapa? Ja'a. Ada 4 bertemu dengan hamzah, ja'a. Panjangnya berapa harokat? 6. Bertemu dengan hamzah tadi berapa harokat? 4. Ja'atis ja'a itu asal ada panjang bertemu dengan hamzah itu 4 harokat. Baik hamzahnya satu kata, ja'a itu satu kalimat bermakna datang, sawaun bermakna sama saja. Baik satu kalimat, satu kata dia maupun terpisah, seperti wama dengan unzila, inna dengan a'toina, ini berpisah. Mau dia berpisah, mau satu kata dia, maka masuk kategori 4 harokat. Asal bertemu dengan hamzah 4 harokat. Bedanya, kalau yang satu kata itu disepakati oleh ulama panjangnya 4 harokat, sepakat semua. Ya, ini masih masuk kategori yang 4 tadi ya, sebelum ke nama, ini belum saya singgung tadi. Kalau yang berbeda kalimat, inna bermakna sesungguhnya kami, bertemu a'toina telah memberikan kepadamu, a'toinaka. Ini berarti kan inna bertemu dengan a'toina, berbeda kan? Ini dibaca juga 4 harokat. Tapi dia yang ini, yang lain kalimat, istilahnya dalam tajwid mad jaiz munfasil. Kalau ja'a yang satu kata dalam istilah tajwid mad wajib muttasil. Apa bedanya? Bedanya mad wajib muttasil seperti ja'a, mad artinya panjang, kemudian wajib hukumnya dibaca 4 harokat karena semua ulama sepakat, tidak ada yang mengingkarinya. Mad wajib muttasil artinya yang tersambung antara panjang dengan hamzah ini tersambung satu kata. Satunya tadi yang inna a'toina itu mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz hukumnya tidak wajib. Karena ada sebagian ulama ahlul qura yang memilih panjangnya tetap 2 harokat bukan 4 harokat. Kalau yang mad jaiz ini ada perbedaan, tidak semua ulama satu suara. Ada yang riwayatnya menggunakan 2 harokat. Maka jangan kaget ketika nanti ada orang membaca inna a'tainakal kautsar. Dia benar menurut riwayat yang 2 harokat tadi.
Untuk mad jaiz itu jaiz itu artinya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak semua ulama sepakat satu suara 4 harokat. Ada yang 4 harokat, ada yang 2 harokat. Munfasil artinya pisah antara mad dengan hamzahnya itu berpisah. Inna ada di sini, a'toina, A-nya itu a'toina ada di sini, kemudian disandingkan menjadi inna a'toina. Kalau ja'a nggak bisa dipisah, Pak. Ja di sini, A di sini tidak punya arti dia. Ja'a itu artinya datang. Ya, ini nggak bisa dipisah. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak, apa bedanya? Kenapa dikatakan wajib? Kenapa dikatakan jaiz? Kenapa yang muttasil yang bersambung ja'a sawaun fis sama ma'an? Kenapa dia dikatakan muttasil? Karena panjang mat dengan hamzah ini satu kata, ya, tidak bisa dipisah. Kenapa dibilang wajib? Karena hukumnya semua ulama sepakat dibaca 4 harokat, tidak boleh kurang. Sedangkan yang mad jaiz tadi, yang terpisah tadi, ada sebagian ulama yang memilih panjang dua harokat, ada yang 4 harokat, sehingga posisinya jaiz, dia tidak dihukumi wajib di situ. Ya, silakan. Inna anzalna sama hukumnya ya? Sama. Inna sesungguhnya kami anzalna, kami menurunkan. Berbeda katanya. Katanya berbeda. Yang satu kata tidak boleh dikurangi panjangnya dari 4 harokat. Tapi kita berdasarkan guru-guru kita memilih yang panjang, yang mad jaiz munfasil juga kita panjangkan sama dengan mad wajib muttasil. Makanya di Quran kita ini kan riwayat, nanti di Quran kita, Pak, kayak Quran di Madinah itu ada tulisannya. Rasulnya itu diriwayati Hafsin an Asim, ada tulisannya seperti itu. Sudah pernah saya buka itu. Artinya Quran ini ditulis seperti riwayat qiraah dari Imam Hafiz, dari gurunya yaitu Imam Asim. Ditulis seperti itu. Termasuk masalah Al-Fatihah, Bapak-bapak, ya, sedikit melenceng sedikit, seperti Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu semuanya sepakat jumlah ayat dalam Al-Fatihah itu 7 ayat. Sepakat semuanya. Tapi tidak satu suara apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama atau tidak. Loh, sepakat tapi kok bisa berbeda di situ? Jumlahnya sepakat, tapi ada mengatakan Bismillah tidak masuk ayat, ada yang masuk ayat. Kalau riwayat Hafiz yang seperti yang ditulis di sini itu Bismillah ayat 1, jelas di situ. Bagaimana dengan yang 7 ayat tapi Bismillah tidak masuk? Saya pernah melihat sendiri sebuah mushaf yang riwayat yang lain, itu memang begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kasih angka 6. Ayat ke-6, karena Bismillahirrahmanirrahimnya tidak masuk ayat pertama. Ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat pertama. Ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada mushaf seperti itu dan saya pernah melihat sendiri. Nanti bisa dicari dalam pembelajaran kita, silakan nanti bisa ditanyakan di luar forum ini. Kalau kita mengikuti yang sudah ada aja, yang sudah ada. Tapi ketika ada yang menyampaikan seperti itu, jangan disalahkan pula, karena ada riwayatnya, begitu ya. Baik, kita lanjut ke panjang 6 harokat, yaitu bertemu dengan tasydid seperti waladdallin. Maka ini masuk kategori mustaqqal. Mustaqqal itu artinya apa? Berat karena ada tasydid tadi. Satunya tidak bertasydid, seperti al-ana. Nanti Bapak-bapak bisa dilihat di surat Yunus ayat 91. Surat Yunus ayat 91 itu ada ayat yang berbunyi al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta
Fir'aun itu Pak ketika tenggelam dia masuk Islam Pak. Dan dikira Fir'aun nggak masuk Islam, masuk Islam dia. Ketika tenggelam dia bilang annahu la ilaha illa la ilaha illa apa ya sebelumnya. Nanti bisa dilihat ayat 91 ya. Hatta idza qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Firman bilang wa ana minal muslimin. Tapi apa dijawab Allah? Sekarang. Begitu kan? Al-ana wa qad asayta qablu. Kamu sudah cukup dasar kemaksiatanmu. Kan gitu kan? Dia sudah ditenggorokan dan mau mati ya. Tidak diterima lagi tobat itu. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Anda termasuk yang membuat kerusakan, tidak diterima. Tapi kata Allah, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya." Tapi jasadmu akan jasadnya Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah untuk memberikan peringatan menjadi itibar orang-orang setelah Fir'aun. Maka yang dikatakan di Mesir ada jasad Fir'aun boleh jadi benar karena ayatnya memang fal yauma nunajjika. Yang lain tidak diselamatkan, tapi jasad Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah. Biar ini loh orang yang dulu pernah aku Tuhan hancur mati juga gitu. Baik, kita kembali ke kajian kita. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nanti dicek di surat Yunus ayat 91 ada kata-kata seperti ini. Dia dibaca 6. Bedanya kalau dia tasdid ada tekanan, yang tidak tasdid tidak boleh menekan. Tidak boleh kita baca begini. Al-ana tidak boleh karena dia sukun aja tanpa tasdid, tidak double sukunnya bukan tasdid sehingga dia dibaca ringan. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Baik itu. Berikutnya yang dari huruf. Nah ini yang dari huruf. Yang kategori huruf yang dibaca 6. Kemarin sudah sempat saya singgung yaitu huruf-huruf yang masuk dalam nazam kalau di Jazariyah naqasa asalukum. Naqasa asalukum berarti nun qaf shad naqasa 3 ya. Nah, sini 3-nya di sini. Kemudian asalukum 5. Ain sin lam kaf mim. Berarti ada 5 ditambah 3, ada 8 huruf pembuka surat yang dia harus dibaca 6. Mestinya 6, tapi sering-sering kita baca 4. Mestinya 6. Apa aja? Nun, surat Al-Qalam. Nun, bukan nun. Wal qalami itu bukan 6 itu. Bahkan belum sampai 4. Nun wal qalami mestinya nun 6. Nah, qaf di surat qaf. Qaf. Shad di surat shad. Ada surat shad kan? Setelah surat As-Saffat itu kan? Shad. Kalau dia mengandung qalqalah dipantulkan ya Pak. Bukan shad, bukan gitu. Dipantulkan ujungnya dan mati dia dipantulkan. Shad. Naqasa. Sudah 3 ya. Kita hitung lagi, 5 lagi. Asalukum. Ain, sin, lam, kaf, mim. Ini aneh loh. Ain tadi kan sudah disebut 4 harokat kan gitu ya. Ain sudah disebut tadi 4 harokat. Kok disebut lagi di 6 harokat? Nah itulah hebatnya ain.
Ain itu sebenarnya masuk kategori naqoso asalukum ini, yang masuk kategori 6 harokat. Tapi oleh ulama, ain diturunkan sedikit karena dia berbeda latar belakangnya dengan 7 huruf yang lain. Apa yang membedakan latar belakangnya berbeda? Coba kita praktekkan satu-satu ya. Naqoso. Nun itu bunyinya gini, aslinya hurufnya an-nunu atau nunun, qaf, qafun. Ada panjangnya enggak? Ada kan? Sod, sodun. Ada panjangnya enggak? Ada. Sekarang ain, ada. Ainun, ada enggak? Enggak ada dia. Ain itu enggak punya panjang asli. Ainun. Nah, gitu dia, bukan ainun, enggak ada. Coba kalau sin, sinun. Lam, lamun. Kaf, kafun. Mim, mimun. Semuanya punya panjang, kecuali ain tidak punya panjang asli. Tapi ketika ain ini dihentikan, dia seperti huruf-huruf yang lain, sehingga li'ilafi Quraisy. Boleh tidak panjang segitu? Boleh. Kalau berhenti, ain juga begitu. Ain. Kalau dia berhenti boleh. Tapi ketika dia tidak berhenti, hidup dia maksudnya, dia hidup, maka nggak punya panjang. Ainun. Nggak punya panjang. Sedangkan 7 yang lain punya latar belakang, punya apa? Sejarah, dia itu memang punya panjang asli semua. Yang 7 punya panjang asli semua, khusus ain tidak punya panjang. Sehingga oleh sebagian ulama ain diturunkan panjang 4. Bagi bapak-bapak milih untuk ain boleh 6, boleh pendek, boleh 4. Yang suaranya pendek pilih aja yang 4. Contoh membaca surat awal surat Maryam, yang napasnya pendek milih 6, tidak kuat nanti. Contoh ya, saya baca ain panjang 6 di awal surat Maryam. Kafnya panjang 6, ha panjang 2, ya panjang 2, ain panjang 6. Ain bertemu dengan shad diikhfakan, didengungkan. Shad panjang 6 diakhiri dengan qalqalah. Ini kalau nafasnya agak panjang, gak kuat. Saya praktekkan. Bismillah, mudah-mudahan. Kaf ha ya ain. Kurang itu panjang 4 tadi ya, yang panjang 6. Boleh panjang 4 seperti tadi, tapi saya coba panjang 4. Mudah-mudahan napas saya kuat. Saya ngimami sering gak kuat, napas saya udah pendek, masya Allah. Sudah habis ya? Saya ulangi ya. Kaf ha ya ain shad. Itu panjang ainnya 6. Silakan panjangkan 4 seperti saya yang panjang nafasnya pendek, kurangi sedikit. Kaf ha ya ain shad. Yang shad 6. Ain bertemu dengan shad diikhfakan, Pak, didengungkan, bukan ain shad, bukan gitu. Ain ujungnya kan n, nun, bertemu dengan shad, maka dia diikhfakan dan ikhfa tebal, bukan ain, bukan ikhfa tipis gitu, tapi ikhfa tebal. Ain, ain shad. Sudah masuk isya. Ini ada takbir, ada lagi seru saya.